Bayangkan sebuah peti kayu tua di ruang penyimpanan Museum Mesir, Kairo. Di dalamnya terbaring tubuh yang dibungkus kain linen dengan pola geometris rumit, tidak pernah tersentuh sejak ditemukan lebih dari 1 abad lalu. Namanya Bashiri, sebuah nama yang hanya muncul di prasasti kecil di makamnya. Tidak ada catatan jelas tentang siapa dia, dari keluarga mana ia berasal, atau mengapa ia mendapat perlakuan penguburan yang begitu unik. Ditemukan pada tahun 1919 oleh arkeolog legendaris Howard Carter, hanya 3 tahun sebelum penemuan makam Tutankhamun, mumi Bashiri langsung memicu rasa penasaran para peneliti. Namun berbeda dari mumi-mumi terkenal lainnya, Bashiri memiliki sesuatu yang membuat semua orang ragu untuk membukanya. Teknik pembungkusannya begitu rapuh dan rumit, sehingga satu kesalahan saja bisa menghancurkan artefak berharga yang terkandung di dalamnya. Bertahun-tahun berlalu, teknologi seperti CT scan dan pemindaian 3D mencoba mengungkap sedikit demi sedikit rahasianya. Hasilnya justru membuat misteri ini semakin dalam. Simbol-simbol kuno, amulet perlindungan, hingga gambar dewa-dewa Mesir kuno tersembunyi di balik lapisan kainnya, seolah memberi pesan bahwa Bashiri bukanlah orang biasa. Tapi siapa dia sebenarnya? Di balik semua data ilmiah, beredar pula cerita-cerita mistis. Ada yang mengatakan bahwa pekerja yang menggali makam Bashiri mengalami nasib sial, mirip kisah kutukan Firaun. Benar atau tidak, satu hal pasti. Selama lebih dari 100 tahun, tak ada satupun tangan manusia yang berani menyentuh tubuhnya. Inilah kisah mumi yang dijuluki The Untouchable. Misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Tahun 1919, gurun pasir di lembah para raja, Luxor, Mesir, menyimpan suhu yang membakar kulit. Di antara tumpukan pasir dan batu, tim arkeologi yang dipimpin oleh Howard Carter, orang yang kelak menemukan makam Tutankhamun, memulai penggalian di sebuah kompleks makam yang belum dipetakan. Awalnya mereka tidak berharap banyak. Lokasi ini tampak biasa, jauh dari kemegahan makam para Firaun. Namun, satu lorong bawah tanah mengubah segalanya. Lorong itu sempit, dindingnya dipenuhi coretan hieroglif yang terlihat terburu-buru dibuat. Di ujungnya, sebuah pintu batu disegel rapat. Setelah dibuka dengan hati-hati, tim menemukan ruangan kecil berdebu, dengan sebuah peti kayu di tengahnya. Peti itu dihiasi ukiran sederhana, jauh dari kemewahan makam kerajaan. Namun entah mengapa atmosfernya terasa berat, seolah ada sesuatu yang melindungi isinya. Ketika peti dibuka, mereka melihat tubuh yang terbungkus kain linen dengan pola geometris luar biasa rapi. Wajahnya dilapisi anyaman berbentuk segitiga dan persegi, mengingatkan pada simbol arsitektur piramida. Tidak ada tanda kerusakan, tidak ada bau pembusukan. Seolah-olah waktu berhenti di sekitar tubuh ini. Carter tahu mereka menemukan sesuatu yang berbeda dari mumi lain. Di sekitar mumi tidak ditemukan perhiasan emas atau peralatan pemakaman besar seperti pada makam para bangsawan. Sebaliknya, ada beberapa amulet kecil, manik-manik dengan bentuk kepala elang, dan ukiran kecil bergambar dewa Anubis. Barang-barang ini, meskipun sederhana, memiliki makna spiritual yang kuat dalam kepercayaan Mesir kuno. Semua benda itu menunjukkan bahwa pemilik tubuh ini bukan orang sembarangan, meskipun identitasnya tersembunyi rapat. Pemeriksaan awal hanya mengungkap sedikit petunjuk. Sebuah prasasti kecil di dinding menyebut nama Bashiri atau Neno. Ditulis dengan huruf yang nyaris tidak terbaca. Tidak ada silsilah. Tidak ada gelar. Dari sinilah misteri dimulai. Siapa Bashiri? Seorang bangsawan yang dilupakan sejarah? Imam besar dari kuil rahasia? Atau seseorang yang sengaja dihapus dari catatan Mesir kuno? Mumi Bashiri langsung menarik perhatian para ahli forensik dan arkeologi, bukan karena kemewahan, melainkan karena teknik pembungkusannya yang tidak biasa. Kain linen yang membalut tubuhnya tersusun dalam lapisan-lapisan rumit, membentuk pola geometris yang jarang terlihat pada periode Ptolemaic.
Lapisan terluarnya menampilkan anyaman segitiga dan persegi yang tersusun simetris, sebuah pekerjaan yang memerlukan keterampilan luar biasa. Teknik ini membuat para peneliti beranggapan bahwa Bashiri mungkin berasal dari kalangan yang memiliki akses pada para pembalsam terbaik di Mesir. Lebih mengejutkan lagi, CT scan mengungkap adanya benda-benda kecil di antara lapisan kain, kemungkinan amulet pelindung yang ditempatkan pada titik-titik tertentu di tubuh. Dalam kepercayaan Mesir kuno, posisi amulet sangat penting, dipercaya dapat melindungi roh dalam perjalanan menuju alam baka. Hasil pemindaian juga menunjukkan keberadaan manik-manik berbentuk kepala elang di bagian dada. Kepala elang adalah simbol Dewa Horus, pelindung para raja dan penguasa. Di bagian kaki, terdapat citra Dewa Anubis yang digambar dengan pewarna alami. Anubis, sang penjaga kematian, dipercaya memimpin arwah menuju pengadilan Osiris. Kehadiran simbol-simbol ini menguatkan dugaan bahwa Bashiri memegang peran sakral dalam kehidupan masa itu. Tidak hanya itu, di tubuhnya juga ditemukan 4 figur kecil yang diyakini mewakili 4 putra Horus, dewa pelindung organ dalam. Figur ini biasanya ditemukan pada mumi bangsawan tinggi atau imam agung. Namun keanehan muncul karena tidak ada peti mati megah atau perhiasan emas, seolah pemakamannya dilakukan dengan kemewahan spiritual, bukan material. Bagi para arkeolog, kombinasi simbol, teknik pembalseman unik, dan minimnya tanda status material ini menjadi teka-teki besar. Apakah Bashiri adalah seorang pemimpin agama yang memilih kesederhanaan duniawi? Ataukah ia tokoh politik yang sengaja dikuburkan secara misterius untuk menyembunyikan identitasnya? Hingga kini, jawaban itu terkubur di balik lapisan kain yang tak pernah dibuka. Seiring perkembangan teknologi, para peneliti akhirnya memutuskan untuk mempelajari mumi Bashiri tanpa merusak lapisan kainnya. CT scan resolusi tinggi dan X-ray menjadi alat utama untuk menembus misteri yang selama ini tak tersentuh. Hasilnya, tubuh di balik kain linen itu ternyata terawetkan dengan sempurna, meskipun telah berusia lebih dari 2.300 tahun. Bentuk tengkoraknya utuh, tulang-tulangnya masih kokoh, dan bahkan beberapa gigi masih berada di tempatnya. Pemindaian mengungkap bahwa Bashiri adalah seorang pria berusia sekitar 35–40 tahun, dengan tinggi kurang lebih 1,67 meter. Tidak ditemukan tanda-tanda luka besar atau cedera fatal, setidaknya yang bisa terlihat dari tulangnya. Ini memunculkan dugaan bahwa ia mungkin meninggal karena penyakit atau sebab alami, meski beberapa ahli tetap membuka kemungkinan kematian mendadak yang tidak meninggalkan jejak pada tulang. CT scan juga memperlihatkan adanya benda-benda tersembunyi di dalam balutan kain, seperti amulet berbentuk scarab, simbol Ankh, dan pilar jet. Masing-masing simbol memiliki makna mendalam. Scarab melambangkan kelahiran kembali, Ankh berarti kehidupan abadi, dan Dijet adalah simbol kekuatan serta kestabilan. Menariknya, posisi setiap amulet tampaknya dipilih dengan perhitungan yang sangat presisi, mengikuti pola ritual keagamaan Mesir kuno. Lebih mengejutkan lagi, pemindaian mendeteksi lapisan tipis zat misterius yang menyelimuti bagian wajah dan dada. Analisis awal menduga zat ini adalah campuran resin dan emas bubuk yang jarang digunakan pada mumi non-kerajaan. Hal ini membuat para peneliti semakin yakin bahwa Bashiri memiliki status istimewa, meskipun catatan sejarah tidak pernah menyebut namanya secara jelas. Meski teknologi modern telah membuka sedikit tabir, justru semakin banyak pertanyaan yang muncul. Jika Bashiri begitu penting, mengapa makamnya sederhana? Mengapa tidak ada catatan resmi tentangnya? Dan yang paling membingungkan, apa yang membuat para pembalsamnya memilih teknik yang begitu rumit, namun minim kemewahan material? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong investigasi berlanjut ke ranah teori dan spekulasi. Ketika bukti arkeologis tidak cukup menjawab pertanyaan, teori dan spekulasi mulai bermunculan. Beberapa ahli meyakini bahwa Bashiri adalah seorang imam agung pada masa Ptolemaik.
Alasannya, simbol-simbol keagamaan yang meliputi tubuhnya sangat kaya akan makna spiritual, dan penempatan amulet-amuletnya mengikuti pola ritual keimaman, bukan kebiasaan pemakaman kerajaan. Teori lain menyebutkan bahwa Bashiri mungkin adalah anggota keluarga bangsawan yang diasingkan. Dalam sejarah Mesir kuno, tidak jarang seorang pangeran atau pejabat tinggi yang jatuh dari kekuasaan dihapus namanya dari catatan resmi, namun tetap diberi pemakaman yang terhormat secara religius. Teknik pembalseman unik dan kemewahan spiritual, tapi tanpa kemewahan material, cocok dengan skenario ini. Ada pula dugaan bahwa Bashiri adalah tokoh politik atau penasihat rahasia yang memainkan peran penting di balik layar. Jika benar, keberadaannya mungkin sengaja dirahasiakan demi melindungi rahasia negara atau menghindari konflik politik. Dalam konteks ini, The Untouchable bukan hanya gelar fisik karena tak tersentuh, tetapi juga statusnya yang dilindungi dari campur tangan pihak luar. Namun di luar lingkar akademis, beredar pula teori yang lebih mistis. Beberapa kisah lokal mengatakan bahwa Bashiri dilindungi oleh kutukan kuno, mirip legenda makam Tutankhamun. Cerita ini berakar dari kabar bahwa beberapa pekerja yang menggali makamnya mengalami sakit misterius atau kecelakaan. Meski tidak ada bukti ilmiah yang mendukung, kisah ini memperkuat reputasi Bashiri sebagai sosok yang tak boleh diganggu. Pada akhirnya, semua teori ini masih berada di wilayah spekulasi. Tanpa membuka kain pembungkusnya, tidak ada cara pasti untuk mengetahui siapa Bashiri sebenarnya. Namun justru disitulah letak daya tariknya. Ia menjadi simbol misteri arkeologi, pengingat bahwa bahkan di era teknologi canggih, masih ada rahasia masa lalu yang memilih untuk tetap terkubur. Penemuan mumi Bashiri menjadi salah satu titik penting dalam diskusi tentang etika penelitian arkeologi. Di masa lalu, pembukaan mumi sering dilakukan tanpa mempertimbangkan kelestarian artefak, bahkan sekadar untuk memuaskan rasa ingin tahu publik. Namun kasus Bashiri menjadi contoh bahwa terkadang melindungi integritas sebuah penemuan lebih penting daripada mengungkap semua jawabannya. Bashiri memaksa para peneliti mengubah pendekatan mereka. Alih-alih membongkar fisiknya, teknologi non-invasif seperti CT scan, X-ray, dan pencitraan 3 dimensi digunakan untuk mempelajari tubuhnya. Hasilnya, dunia arkeologi mulai menilai kembali pentingnya melestarikan kondisi asli temuan bersejarah, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak mengorbankan warisan budaya itu sendiri. Selain itu, Bashiri juga menginspirasi kemajuan teknologi pemindaian. Untuk meneliti mumi ini, para ilmuwan mengembangkan teknik pencitraan yang mampu melihat detail mikroskopis tanpa harus menyentuhnya. Teknologi ini kini digunakan di berbagai situs arkeologi lain di dunia, membantu mengungkap rahasia artefak rapuh dari peradaban kuno tanpa merusaknya. Dari sisi publik, kisah Bashiri memicu gelombang minat terhadap sejarah Mesir kuno. Fakta bahwa mumi ini tetap misterius meski sudah berusia 2.300 tahun, membuatnya menjadi ikon rahasia yang tak terpecahkan. Museum Mesir bahkan menjadikannya salah satu koleksi yang paling banyak dikunjungi, meski dipamerkan dalam kondisi tertutup rapat. Yang paling penting, Bashiri menjadi pengingat bahwa tidak semua misteri harus dipaksa untuk terungkap. Ada nilai dalam membiarkan sebagian rahasia masa lalu tetap tersembunyi, sebagai penghormatan pada mereka yang hidup di masa itu. Dan di tengah dunia modern yang haus akan jawaban cepat, Bashiri berdiri sebagai simbol kesabaran. Bahwa beberapa cerita membutuhkan waktu lebih lama untuk diceritakan. Dari awal hingga akhir perjalanan kita, mumi Bashiri telah membawa kita pada sebuah labirin misteri yang belum menemukan ujungnya. Penemuan ini bukan sekadar benda purba, melainkan sebuah potongan sejarah yang seakan keluar dari celah waktu, memberi kita pertanyaan yang lebih banyak daripada jawaban. Setiap detail, dari pembungkusannya hingga kondisi tubuh yang terawetkan, memicu rasa ingin tahu yang mendalam. Namun, seperti banyak misteri arkeologi lainnya, mumi Bashiri seakan menolak untuk membuka seluruh rahasianya. Ilmu pengetahuan modern telah berusaha mengupasnya,
tapi selalu ada bagian yang tetap tertutup rapat, menyisakan ruang untuk spekulasi dan teori liar. Apakah ini memang hasil dari teknologi mumifikasi kuno yang belum kita pahami? Atau ada faktor luar biasa yang membuatnya bisa bertahan selama berabad-abad? Bagi sebagian orang, mumi Bashiri adalah bukti bahwa sejarah kita masih menyimpan rahasia yang luar biasa. Sementara bagi yang lain, ini adalah undangan untuk terus menggali, meneliti, dan menantang batas pengetahuan manusia. Setiap penelitian baru adalah satu langkah kecil menuju kebenaran, meskipun langkah itu mungkin mengarah pada misteri yang lebih dalam. Lalu, bagaimana menurut Anda? Apakah mumi Bashiri hanyalah peninggalan kuno yang luar biasa terawetkan, atau justru petunjuk akan sebuah peradaban yang lebih maju dari yang kita kira? Tulis pendapat dan teori Anda di kolom komentar, karena siapa tahu, Anda adalah orang yang bisa membantu mengungkap rahasia yang telah terkubur selama ribuan tahun.